Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku super excited karena akhirnya bisa nge-review nih salah satu lip product dari brand lokal yang waktu pertama kali launch itu selalu habis, sold out terus sampai aku nggak kebagian ya. Akhirnya mereka restock dan walaupun ini aku mungkin agak kurang update, aku tetap penasaran pengen nge-review. Yaitu ya, seperti di thumbnailnya ini dari Made for Makeup yang Juicy Serum Tint-nya. Kenapa mereka bener-bener super duper laris manis? Karena memang ini adalah seri Beauty 21 yang awalnya aku bener-bener nggak tahu, kudet banget, dan akhirnya aku cari-cari di Google dong, ketahuan banget umur aku berapa ya. Karena ini ternyata adalah karakter-karakter dari Line Friends yang dibuat oleh salah satu grup band yang udah ngehits banget yaitu BTS ya. Para ARMY pasti udah tahu karena keponakan aku juga ARMY, jadi kebetulan aku sedikit tahu lah ya. Ternyata Made for Makeup bekerja sama dengan Line Friends, jadi di sini tuh kayak ada karakter-karakter dari si BT21 ini. Aku nggak tahu sih nyebutnya BT21, BT21, aku kurang paham, jadi ya bisa dikoreksi aja misalnya salah. Dan yang paling penting di sini yang membuat aku penasaran karena dia super laris manis, aku akan review lengkap. Mulai dari teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibirku dan sampai di tes ketahanan. So, kalau kalian misalnya ARMY atau yang sudah nungguin nih review video kali ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang pastinya aku akan ngebahas tentang detail package-nya seperti apa. Kalau kalian bisa lihat di sini, warnanya tuh kayak warna-warna putih tulang agak abu gitu. Dan pastinya langsung tertera di sini ada BT21 Line Friends, kayak karakter-karakter dari masing-masing personel BTS ada di sini ya. Dan di sini juga tertera langsung ada expire date-nya, udah gitu ada lisensinya juga. Kalian bisa langsung lihat detailnya di situ ya. Di bagian lainnya pastinya ada nama produknya ini di sini Made for Makeup, lip tint dan juga nama shade-nya. Pastinya dengan karakter Line Friends juga ya. Kemarin sih aku nggak tahu dan nggak memilih berdasarkan karakter dari grup bandnya ya. Pastinya aku lebih memilih ke warna-warnanya. Dan di sini yang aku beli yang pertama adalah, bentar aku nggak hafal nama karakternya. Yang pertama adalah yang Mang, udah gitu yang kedua, sebentar, yang RG. Karena dua warna ini sih menurut aku kayak warna-warnanya tuh natural gitu, yang sesuai banget dengan kesukaan aku ya, karena aku memang pecinta warna-warna natural. Terus untuk di bagian belakangnya aku akan kasih tunjuk juga, dia ada ingredients-nya, pastinya akan aku zoom ke kalian. Udah gitu untuk lip produknya dari Made for Makeup ini juga sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi pastinya kalian nggak usah mikir-mikir lagi, aman ya buat kita pakai. Untuk keterangan-keterangan lainnya, ini ada klaim produknya nih, nanti aku akan bahas aja setelah aku aplikasikan di bibir aku kayak gimana. Dan sekarang lanjut ke package dalamnya ya. Untuk di package dalamnya, secara bentuknya sih ini mengingatkan aku sama lip tint-nya Reka kemarin ya, tapi agak sedikit beda, dia lebih kecil. Udah gitu di bagian bawahnya doff bening, jadi kita bisa langsung lihat nih untuk shade warnanya. Tutupnya warna krem kalem kayak gini. Pastinya di sini untuk detailnya ada nama karakternya nih, dua yang aku beli. Udah gitu di bagian lainnya yang aku suka, dia mencantumkan ada nomor BPOM, expire date-nya. So kita bisa cek aja ya kalau misalnya boxnya udah kebuang, keterangan-keterangannya tuh masih ada di sini gitu. Dan ternyata nih setelah aku baca lengkapnya itu nama produknya adalah 21 Century Lip Juicy Serum Tint. Yaps. Dan di bagian bawahnya kita langsung bisa lihat untuk nama shade-nya dan juga netonya yang ternyata cukup sedikit ya, 2,5 mili. Kemarin aku beli di official store-nya tuh harganya sekitar 139 atau 130-an berapa gitu. Pokoknya untuk detail harganya bisa kalian langsung cek aja linknya di bawah. Wow, menurut aku sih memang agak lumayan mahal ya. Tapi di sini bisa dimaklumi karena memang dia berkolaborasi dengan Line Friends yang ada hubungannya juga dengan BTS. Jadi mungkin memang sedikit lebih mahal dari lip tint pada umumnya. So, nanti kita akan lihat untuk kualitasnya kayak gimana ya. Apakah cukup worth to buy buat dibeli. Dan sekarang aku langsung akan swatch aja dua warna yang aku beli nih. Yang pertama adalah di shade Rose Mist. Untuk secara aplikatornya aku akan kasih tunjuk dulu ke kalian. Ini adalah salah satu aplikator yang memang aku suka. Karena dia cukup presisi, kecil, ada sisi miringnya juga.
So, pastinya ini akan memudahkan waktu kita membingkai bibir ataupun kayak mengaplikasikan di pinggiran bibir yang sempit ya. Dan di shade yang Rose Maze ini kalau dilihat dari packagingnya itu kayak warna-warna pink mauve gitu. Tapi waktu di swipe di tangan aku ternyata dia ini kayak pink fresh fuchsia yang agak terang kayak gini ya. Dengan teksturnya creamy tapi agak sedikit cair menurut aku. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku nih dalam kondisi bibir aku di pinggirannya nggak aku tap-tap pakai concealer ataupun foundation ya. Jadi kita nanti akan lihat coveragenya seperti apa, karena pinggiran bibir aku agak cukup gelap. Waktu nge-swipe pertama kali, aku langsung salfok nih sama wanginya. Karena cukup menyengat ya di awal, ini tuh kayak wangi-wangi yang tidak asing, tapi aku selalu deh lupa ini wangi apa. Jadi ini kayak wangi manis, permen bubble gum atau permen karet Big Bubble. Pokoknya yang kayak gitu lah wangi-wanginya. Dan kalau aku sendiri sih nggak terlalu terganggu dengan wangian, apalagi walaupun strong tapi ini wanginya enak sih menurut aku. Ini tergantung sama kalian aja. Kalau misalnya kalian agak nggak suka wangian, mungkin awalnya akan cukup strong sih kerasa di hidung. Satu kali swipe di bibir aku yang bawah tuh coveragenya langsung kelihatan bagus sih, bisa menutupi padahal aku nggak pakai concealer ya. Terus aku akan lanjut di bagian bibir atas aku. Setelah beberapa kali swipe, aku rasa coveragenya juga udah cukup. Finishnya kayak gini, dia kayak lebih glossy lips gitu yang terlihat sehat. Jadi pastinya untuk garis-garis bibir aku juga tersamar ya, karena kan bibir terlihat lebih terhidrasi gitu. Udah gitu di sini waktu aku katupkan, dia memang hitungannya sih ringan, tapi nggak yang seringan itu. Jadi kayak masih kerasa gitu kalau ada sesuatu di bibir. Tapi bisa dibilang juga tidak berat. Ya, biasa aja. Dan karena teksturnya masih cukup lembab seperti ini, waktu aku coba tap di tangan aku, dia ternyata masih transfer ya, cukup banyak di situ. Cuman di bibir aku sih masih cukup bagus ya, nggak yang kelihatan hilang gitu. Dan warna pink fuchsia yang fresh seperti ini sih menurut aku sebenarnya masih bisa cocok di semua skin tone, tapi kayak tergantung tingkat kepedean atau suka nggak suka aja dengan warna kayak gini. Karena memang hintnya ini masih agak cukup terang ya. Cuman kalau buat aku sendiri sih ini warnanya keterangan ya, karena memang aku tim nude yang suka warna-warna lebih warm gitu. So aku jadi penasaran nih, buat kalian ada yang suka nggak sih warna pink seperti ini? Komen-komen di bawah. Oh ya, ini setelah aku perhatikan sepertinya di pinggiran bibir gue itu walaupun tadi udah cukup tercover, tapi kayak lama-lama warna pinggiran bibirnya tuh terlihat gitu. Jadi aku memutuskan untuk swatch warna kedua. Sebelumnya aku akan tap-tap dulu nih menggunakan foundation. Ini sisa foundation aku tadi. Jadi dia akan lebih menyamarkan ya pinggiran bibir yang gelap. Tapi sebelum aku mengaplikasikan, aku mau kasih tunjuk dulu. Aku coba hapus nih menggunakan makeover makeup remover yang aku punya. Dan ternyata dia itu hilang ya waktu dihapus, langsung nempel di kapas. Tapi di bibir aku tuh kayak ada stain ngeping-ngeping gitu. Coba deh kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. So aku berharap sih ini nanti cukup tahan lama karena nampak di situ ada stainnya. Oke, sekarang aku langsung swatch aja warna kedua nih di tangan aku yang namanya Make It Nude. Kalau dilihat dari namanya harusnya kan warna nude ya, tapi waktu di swipe ternyata seperti ini. Dia memang warnanya soft peach gitu, tapi masih agak terang. Peachy pink yang kelihatan fresh ya. Ini seperti yang lagi aku pakai di bibirku. Dan waktu diaplikasikan di bibir aku, ternyata dia bisa menyatu juga teksturnya dengan tadi fondi yang aku tap-tap di pinggiran bibirku. Karena ada beberapa lip product biasanya tuh kayak jadi agak ngeblok-ngeblok gitu warnanya. Tapi ini bisa menyatu dengan bagus dan coveragenya sih menurut aku kayak lebih nutup lagi ya. So mungkin kalau kalian punya pinggiran bibir gelap atau bibir kalian gelap bisa dipakein concealer atau fondi dulu. Jadi hasil coveragenya tuh akan lebih bagus di bibir. Kalau untuk finishnya sih sama dengan yang pertama tadi ya, glossy lip seperti ini. Dan ini tuh sebenarnya mengingatkan aku sama tekstur lip product yang udah aku pernah coba dulu, yaitu di Emina Glossy Stain sama Colorgram yang Thunderbolt-nya. Jadi sama-sama kayak creamy kental tapi agak cair. Jadi menurut aku semacam milky gelatin gitu ya. Untuk warna yang kedua ini walaupun dia nggak senut yang aku harapkan, tapi menurut aku sih ini kayak warna peachy pink yang cukup fresh ya. Masih cocok di semua skin tone dan lama-lama aku suka. Karena waktu aku lihat nih di bibir aku kayak peach-nya tuh agak sedikit tone down lama-lama ya setelah ngeset di bibir. So ini bisa dijadikan salah satu referensi juga kalau kalian pengen warna peach yang masih terlihat fresh dan natural dipakai sehari-hari. Yap, so tadi untuk dua swatches warna yang aku punya. Gimana menurut kalian? Kira-kira dari keduanya kalian ada yang naksir enggak? Kalian lebih suka warna yang apa? Bisa komen-komen di bawah.
Kalau aku pastinya sudah terjawab ya dari keduanya ini, aku lebih suka Make It Nude karena ini masih masuk ke kategori warna yang aku suka. Base-nya peach, jadi kayak lebih masuk aja sih buat aku. Oke, karena sekarang aku udah nyoba produknya, akan aku bandingkan nih sama klaim yang tertera di boxnya ini. Yang pertama dia menyebutkan moisturize lip, yang artinya melembabkan bibir ya. Menurut aku yes, bener banget, dari awal sampai sekarang aku pakai, ini bibir aku masih kerasa yang lembab gitu. Walaupun memang agak terasa kalau pakai lip produk, aku sih masih nggak masalah karena masih nggak berat ya di bibir. Udah gitu yang kedua dia menyebutkan long lasting pigmented, jadi pigmennya ini bakal tahan lama. Pastinya ini nanti akan kita buktikan setelah aku tes seharian ini kayak gimana. Dan klaim selanjutnya dia menyebutkan lightweight smooth glow finish. Untuk finishnya bener sih dia kayak glow yang smooth gitu di bibir. Udah gitu terkesan bibir yang sehat, lembab, basah gitu. Walaupun lama-lama ini kayak lebih ngeset gitu ya dibandingkan awal tadi kan basah banget. Cuman menurut aku sih masih kelihatan glossy. Dan kalau dibilang ringan seperti yang aku bilang tadi ya, dia nggak yang bener-bener seringan itu tapi juga tidak berat. Rasanya biasa aja sih di bibir. Oke, itu tadi untuk klaim produknya. Overall bener ya, dan menurut aku sih kalau dilihat dari teksturnya nih, ini akan cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering. Karena masih melembabkan bibir banget, nggak memperjelas garis-garis bibir juga kalau kalian punya tipe bibir yang bergaris-garis kayak aku. Dan untuk yang tipe bibirnya gelap seperti yang aku sarankan tadi, bisa menggunakan concealer atau foundation dulu ya, di tap-tap ringan aja. Barulah mengaplikasikan lip tint-nya, itu coveragenya akan lebih bagus menurut aku. Tapi untuk warna-warnanya sendiri sih, menurut aku ini termasuk warna-warna yang fresh, cerah gitu ya. Karena ini aku sudah memilih dua warna yang natural, tapi ternyata pada kenyataannya dia memang agak cukup terang. Tapi misalnya nih kalau nextnya Matte for Makeup mau buat nih warna yang lebih warm, lebih nude gitu, aku rasa sih juga bakal cakep. Yaps, itu tadi ya review produk dari Matte for Makeup yang Juicy Serum Tint-nya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu. Pastinya karena ini baru pertama kali aku coba, aku akan tes harian ini nanti seperti apa. Akan aku taruh di akhir video, so pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk review produknya dari Matte for Makeup yang Juicy Serum Tint ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu ya. Sejauh ini aku pakai sih masih nyaman banget di bibir aku, pigmentasinya juga oke. Udah gitu nanti kita tinggal akan lihat nih tes ketahanannya kayak gimana setelah dipakai seharian. Akan aku taruh di akhir video. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton. Pastiin kalau kalian suka videoku, klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye! Yang pertama, ini aku akan coba nih setelah lama aku pakai, mungkin hampir 1 jam. Ternyata dia masih transfer tipis di tangan aku. Jadi mungkin dia memang bukan yang se-transfer proof itu ya. Dan ini juga aku minum kopi dan dia transfer di gelasnya, walaupun gak yang bleberan banget. Terus ini udah menjelang agak sore, aku belum makan sih, tapi aku akan kasih tunjuk. Setelah lama pakai itu dia kayak lebih ngeset matte gitu, tapi nggak berasa kering, malah kelihatan lebih ringan gitu. Cuman emang glossy-nya agak berkurang ya, kalau kalian bisa lihat di situ. Dan ini pas aku makan di sore hari menjelang malam nih, nasi sayur biasa. Dan seperti biasa aku nggak makan cantik ya, aku akan kasih tunjuk kayak gimana hasilnya. Seperti ini, kalau aku lihat sih ini warnanya makin sore kayak makin neon gitu nggak sih? Jadi warnanya agak sedikit oksidasi, menurut aku agak menggelap. Begitu di sini kondisi bibir aku masih aman dengan makan makanan yang tidak berminyak tadi. Sekarang aku akan makan ini ramen rasa ayam pedas. Ini enak banget. Kalau kalian udah pernah coba dong kalian sharing juga karena benar-benar pedas. Udah gitu karena ini cukup berminyak, nanti kita akan lihat ya kayak gimana hasilnya di bibir aku. Ya semoga nggak pada nonton ini malam-malam ya, nanti kelaparan lagi. Nih di sini hasilnya aku akan kasih tunjuk ke kalian ya, masih ada dong di bibir aku. Walaupun kalau aku zoom nih di bagian tengahnya emang kayak hilang gitu ya, memudar. Tapi memudarnya cantik karena masih ada stay-nya. So aku putuskan untuk makan lagi nih malamnya, ngemil walaupun aku masih agak kenyang. Tapi ya udahlah ya, ini martabak manis yang juga agak berminyak. Makanya nggak karu-karuan ya bun, kayak gitu biar bener-bener kesentuh-sentuh bibirnya. Seperti ini untuk hasilnya, tara. Ya, sebenarnya ini di bagian tengahnya kalau kalian lihat, itu tuh yang bagian bawahnya khususnya udah pudar gitu, nyaris hampir kelihatan warna bibir aku.
Tapi pemudaannya masih kelihatan cantik karena lagi-lagi tuh stay-nya bagus. Jadi nggak yang bener-bener berasa bolong banget gitu. Dan pas aku pegang ini teksturnya nggak kering sama sekali. So untuk bibir kering ini cocok. Dan ketahanannya menurut aku tahan lama ya untuk makan makanan apalagi yang berminyak nih. Setelah ngeset di bibir sih dia tahan. Dan nggak berhenti sampai di situ, aku akan kasih tunjuk pas aku ngehapus lip produknya nih. Usak dia hilang sih. Cuman kalian bisa lihat sendiri, stay-nya susah banget dihilanginnya. Tuh masih ada di bibir. Ya, bener-bener sih ini. Yaps, kesimpulannya sih di sini menurut aku dia memang cukup tahan lama ya untuk matte for makeup yang Juicy Tint Serum ini. Walaupun sih semakin lama agak lebih menggelap warnanya. So, buat aku sih dengan harga 130-an kalau ketahanannya kayak gini masih oke. Apalagi kalau memang kalian mau support karena Matte for Makeup ini udah berkolaborasi dengan Line Friends yang BT21, jadi cukup worth to buy. Karena memang pada akhirnya dia tahan lama. So, kalau buat kalian sendiri gimana? Komen-komen di bawah.